Pandemi COVID-19 membawa kabar buruk bagi perekonomian global. Badan Pusat Statistika mengumumkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% selama tahun 2020. Saya sedang berada di objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Objek wisata ini menghadirkan berbagai macam hiburan. Dapat kita lihat di belakang ini terdapat wisata air di perahu, ada juga wisata kuliner yang dipelopori oleh pelaku UMKM setempat. Namun, sejak dinyatakan ditutup sementara pada tanggal 24 Desember tahun 2020, pelaku UMKM pariwisata ini harus mengalami penurunan pendapatan. Sejauh ini, saya Antulika Cintana Gunawan dari Universitas Diponegoro ingin menjelaskan mengenai pemberdayaan pelaku UMKM pariwisata dalam rangka rekonstruksi ekonomi pasca pandemi di era revolusi 4.0. Tujuannya agar pelaku UMKM pariwisata dapat bangkit dari keterpurukan akibat adanya pandemi ini. Sektor industri pariwisata merupakan salah satu sektor industri di Indonesia yang terdampak pandemi. Bisa kita lihat di sini jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Indonesia sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Sebelum adanya pandemi, yakni tahun 2017 hingga 2019, jumlah wisatawan mancanegara yang datang atau berkunjung ke Indonesia mengalami peningkatan. Namun, setelah adanya pandemi, jumlah wisatawan tersebut sangat dipukul. Hal tersebut tentunya menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia, mengingat sektor industri pariwisata berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto nasional dalam angka yang cukup tinggi. Bisa kita lihat pada tahun 2019 sektor industri pariwisata menyumbang angka 4,8% terhadap PDB nasional. Selain itu, sektor industri pariwisata juga melakukan penyerapan terhadap tenaga kerja di Indonesia dalam angka yang cukup tinggi juga. Pada tahun 2019 sektor industri pariwisata mampu menyerap tenaga kerja sebesar 12,9 juta jiwa. Dalam rangka perbaikan ekonomi, Revolusi 4.0 telah menghadirkan berbagai macam kemudahan dengan menghubungkan orang dengan organisasi, sistem produksi dengan sistem konsumsi, serta teknologi dengan sistem produksi yang pastinya akan mengusulkan ide-ide baru untuk perbaikan. Yang salah satu produknya sendiri adalah Artificial Intelligence. Siapa sih yang nggak kenal robot Sophia ini? Robot Sophia ini merupakan produk Artificial Intelligence di era Revolusi 4.0. Artificial Intelligence itu sendiri dapat mengadopsi kecerdasan manusia yang diintegrasikan dalam dunia digital atau teknologi. Karena untuk mendapatkan robot atau kita menerapkan teknologi ini dalam pariwisata Indonesia memerlukan biaya yang mahal, kita terapkan dulu nih teknologi-teknologi yang mengadopsi AI dengan cara sederhana dulu. Misalnya kita mengintegrasikan AI ke dalam Customer Relationship Management, yakni melalui platform berbayar namanya Salesforce. Di Salesforce tersebut kita dapat mengetahui bagaimana sih kemauan konsumen. Karena kita ketahui bahwa perilaku konsumen sebelum adanya pandemi dan sesudah adanya pandemi itu mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Selain itu kita integrasikan AI dengan Natural Disaster Management. Sebenarnya penelitian tersebut masih terus dikaji ulang apakah AI yang diterapkan ke dalam Natural Disaster Management itu dapat dibilang efektif atau tidak. Tetapi banyak peneliti-peneliti yang optimis akan tersebut. Dan apabila itu benar-benar terrealisasi, maka hal tersebut dapat bermanfaat sekali bagi sektor industri pariwisata di Indonesia, mengingat hambatan terbesar sektor ekonomi atau sektor industri pariwisata di Indonesia adalah hambatan bencana alam. Nah, tapi hal tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal teknologi-teknologi itu. Kita ketahui ya, bahwa selama pandemi aja, orang-orang atau pelaku-pelaku UMKM pariwisata yang memanfaatkan teknologi untuk pemasaran itu tidak terdapat di tabel berikut. Justru dunia pendidikan lah yang sangat mengadopsi teknologi dalam penerapannya. Sektor pariwisata ini belum mengadopsi teknologi dalam kegiatannya secara maksimal seperti itu. Maka dalam ini kita dapat memberdayakan pelaku UMKM agar dapat melaksanakan atau menerapkan teknologi ke dalam sektor industri pariwisata. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas mengenai pemberdayaan, maka dapat kita mengetahui pemberdayaan itu sebenarnya apa sih? Pemberdayaan itu merupakan usaha untuk membuat masyarakat mandiri dalam berinovasi, baik melalui usaha sendiri maupun melalui bantuan orang lain. Nah, sebelum kita melakukan pemberdayaan, kita harus mengidentifikasi masalahnya agar pemberdayaan yang kita lakukan itu dapat tepat guna. Ini kita terdapat survei dari CSIS pada tahun 2018 dengan sampel negara Indonesia Timur. Jadi terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat masyarakat dalam mengadopsi internet atau teknologi. Setelah itu, setelah kita mengetahui apa aja permasalahan-permasalahan yang ada, maka kita harus menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini bertujuan agar kita dapat mengetahui apa saja solusi yang tepat atau apa saja solusi yang dapat kita terapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, apa saja sih yang dapat kita lakukan setelah kita mengetahui permasalahan-permasalahan tadi? Yang pertama adalah perbaikan infrastruktur. Tadi diketahui bahwa ketersediaan koneksi internet, stabilitas koneksi internet, dan kecepatan koneksi internet merupakan permasalahan yang utama.
Sebenarnya hal tersebut merupakan permasalahan yang sudah lama digarap oleh pemerintah Indonesia, karena perbedaan geografis Indonesia atau kondisi geografis Indonesia yang beraneka ragam, hal tersebut mengakibatkan perbaikan infrastruktur tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang. Solusi berikutnya adalah bantuan permodalan. Masyarakat sering menganggap bahwa teknologi merupakan suatu hal yang eksklusif dan mahal. Hal tersebut dapat diatasi dengan bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut guna untuk membantu pengadaan kuota atau pengadaan gadget itu sendiri. Yang berikutnya adalah perbaikan sumber daya manusia melalui pelatihan. Pelatihan ini merupakan suatu bentuk investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. Mengingat teknologi itu merupakan suatu hal yang asing bagi beberapa masyarakat Indonesia, maka kita harus melakukan pelatihan, kita transfer ilmu kepada pelaku UMKM pariwisata agar masyarakat itu paham dan mahir dalam melakukan pengadopsian teknologi dalam sektor industri pariwisata. Nah, sebelum kita mengeksekusi pelatihan tersebut, maka kita harus memperhatikan 3 analisis berikut ini. Analisis tersebut bertujuan agar pelatihan yang akan kita gerakan itu sesuai dengan karakter atau budaya setempat, sesuai dengan hasil yang akan kita targetkan, dan sesuai dengan sumber pariwisata setempat. Seperti itu. Karena itu dibutuhkan sinergi antara pelaku UMKM, pemerintah, masyarakat setempat, serta stakeholder yang terkait agar pemberdayaan ini dapat kita laksanakan secara masif dan berkelanjutan. Sekian dari saya, Anggulika Cintana melaporkan untuk Manajemen Euforia Institut Pertanian Bogor.